Kita sampai di bagian yang kelima dari seri menjawab pertanyaan gimana caranya supaya bisa sungguh-sungguh terbebas dari adiksi seksual seperti misalnya pornografi, masturbasi, dan sebagainya, supaya kita bisa sungguh-sungguh hidup di dalam kemurnian seksual, mencintai seperti Tuhan mencintai. Nah, hal kelima yang perlu kita lakukan adalah setia. Apa maksudnya setia? Dalam pengalaman saya atau melihat pengalaman teman-teman juga yang bergumul dengan adiksi ini, perjuangan untuk mengalami kebebasan itu seringkali perjuangan yang nggak pendek. Saya dulu juga mengalami adiksi pornografi dan masturbasi, dan bagi saya membutuhkan sekian tahun untuk terus-menerus berjuang setia sampai akhirnya Tuhan membebaskan saya. Artinya teman-teman semua, jangan putus asa. Seringkali godaan terbesar dari orang-orang yang mengalami adiksi seksual dan ingin terbebas adalah ingin cepat-cepat bebas. Nggak apa-apa bahwa Tuhan taruh kerinduan di dalam hati kita untuk bebas, itu pasti dorongan roh. Tetapi seringkali dalam prosesnya Tuhan mengizinkan proses yang agak panjang. Seringkali Tuhan ingin mengajarkan banyak hal. Misalnya Tuhan nggak ingin kita berubah menjadi terbebas seringkali dalam waktu satu malam, karena mungkin Tuhan ingin membangun kebiasaan-kebiasaan rohani sehingga kita waktu kita mengalami pembebasan, kita bukan hanya bebas, tetapi kita punya habit baru, kebiasaan baru untuk berdoa, kebiasaan baru untuk mencari wajah Tuhan dan sebagainya. Ini godaan yang besar, karena orang tuh gampang banget nyerah dalam perkembangannya. Udah pingin bertobat, udah ngaku dosa, jatuh lagi di dosa yang sama. Udah pingin cerita ke orang, udah bawa ini ke terang, jatuh lagi ke dosa yang sama. Dan ini seringkali bikin kita frustrasi. Tapi saya mau kasih kabar gembira ke teman-teman. Jangan takut. Janji Tuhan pasti Tuhan tepati. Kalau satu hari belum bebas, setialah seminggu. Kalau seminggu berjuang belum bebas juga, setialah setahun. Kalau setahun berjuang belum bebas juga, berjuanglah terus. Karena janji Tuhan pasti Tuhan tepati. Godaan yang sering kali muncul juga adalah kalau kita jatuh ke dalam dosa, rasanya justru gak layak melarikan diri dari Tuhan karena merasa dirinya kotor. Justru waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita harus lari secepat mungkin kepada Yesus, sebab Dia adalah juru selamat. Maka jadikan Dia juru selamat dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara setiap kali jatuh ke dalam dosa yang sama, berlarilah terus kepada Yesus dan alamilah kerahiman Tuhan, cinta Tuhan, pengampunan Tuhan yang selalu mampu untuk membebaskan kita. Nah, pengalaman ini kalau terjadi berulang kali, ini menjadi pengalaman yang sungguh membebaskan. Jangan mudah putus asa, tetapi setialah terus dan percayalah pada janji pembebasan Tuhan. Nah, teman-teman semua, jadi 5 hal yang perlu kita lakukan. Kita bahas dari 5 video yang lalu. Yang pertama adalah percaya bahwa kemurnian seksual, pembebasan itu mungkin. Yang kedua, jangan represi, jangan just do it, tapi persembahkan dorongan-dorongan seksual kita kepada Yesus supaya kita mengalami rahmat penebusan. Yang ketiga, bawa pergumulan dosa-dosa kita kepada terang. Yang keempat, latih otot kehendak kita supaya kita bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Dan yang kelima, berjuanglah terus, setialah terus, jangan putus asa, jangan putus harapan, sebab di dalam Yesus pasti ada pembebasan, pasti ada berkat, pasti ada janji kemurnian seksual yang Tuhan genapi di dalam hidup kita. Tuhan berkati.